Pernahkah kalian berpikir, gimana ya nasib Indonesia kalau tiba-tiba amit-amit jabang bayi, Perang Dunia Ketiga meletus di saat negara-negara besar saling adu kekuatan? Di mana posisi kita? Apakah kita bakal jadi penonton? Atau justru ikut terseret dalam pusaran konflik global? Yuk, kita bedah bareng-bareng dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari segi geografis. Posisi Indonesia itu super strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, negara manapun yang berperang pasti butuh jalur logistik yang aman. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok itu ibarat urat nadi perekonomian global. Siapa yang menguasainya? Dia punya keuntungan besar. Nah, ini bisa bikin negara-negara besar berusaha menarik Indonesia ke pihak mereka, atau bahkan mencoba menguasai wilayah kita. Tapi di sisi lain, posisi strategis ini juga bisa jadi benteng pertahanan alami. Wilayah kita yang luas dan terdiri dari ribuan pulau akan sangat sulit untuk diinvasi secara total. Sekarang kita lihat dari sisi ekonomi. Kalau perang pecah, rantai pasok global pasti kacau balau. Harga minyak, pangan, dan komoditas lainnya bakal meroket gila-gilaan. Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dan beberapa bahan pangan pokok pasti bakal kena imbasnya. Inflasi bisa melonjak tinggi, daya beli masyarakat anjlok, dan krisis ekonomi bisa terjadi. Tapi jangan lupa, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang krusial untuk industri perang, seperti nikel untuk baterai dan baja, timah, dan bauksit. Ini bisa jadi daya tawar kita. Negara-negara yang butuh pasokan ini mungkin akan berpikir dua kali untuk memusuhi Indonesia. Mereka justru akan berusaha menjaga hubungan baik demi kelancaran pasokan bahan mentah. Lalu, bagaimana dengan kekuatan militer kita? Jujur saja, kalau dibandingkan dengan negara-negara adidaya, kekuatan militer Indonesia masih jauh di bawah. Kita tidak dirancang untuk perang ofensif di luar negeri, tapi lebih fokus pada pertahanan teritorial. Dengan doktrin pertahanan rakyat semesta, kekuatan kita bukan cuma dari alutsista, tapi dari seluruh rakyat Indonesia. Sejarah sudah membuktikan semangat bela negara. Rakyat kita luar biasa kuat. Menghadapi perang gerilya di hutan-hutan dan lautan Indonesia bukanlah perkara mudah bagi tentara asing manapun. Jadi, meski alutsista kita terbatas, jangan pernah remehkan semangat juang dan kemampuan adaptasi kita. Nah, yang paling penting adalah politik luar negeri. Sejak merdeka, Indonesia menganut politik bebas aktif. Artinya, kita tidak memihak blok barat maupun blok timur, dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip inilah yang akan jadi tameng utama kita. Saat konflik memanas, Indonesia bisa mengambil peran sebagai juru damai, mediator, atau penengah. Dengan posisi netral dan dihormati oleh banyak negara, suara Indonesia bisa jadi sangat penting untuk meredakan ketegangan. Kita bisa menggalang kekuatan bersama negara-negara non-blok lainnya untuk menyerukan penghentian perang. Ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal mengambil tanggung jawab moral di panggung dunia. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, nasib Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa cerdas kita memainkan kartu yang kita punya. Posisi geografis, kekayaan alam, kekuatan pertahanan rakyat, dan politik luar negeri bebas aktif adalah aset-aset berharga kita. Tentu, kita akan menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat dan risiko terseret konflik. Tapi, dengan kepemimpinan yang kuat, diplomasi yang lihai, dan persatuan seluruh rakyat, kita punya peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tapi juga memainkan peran kunci dalam memulihkan perdamaian dunia. Ini semua tentu hanya skenario dan spekulasi. Harapan kita semua, semoga perang besar seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Perdamaian adalah jalan terbaik. Bagaimana menurut kalian? Apa ada faktor lain yang belum saya sebutkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.